Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai manajemen pengetahuan yang diempu oleh dosen Ibu Kumala Hayati, SE MSI. Pada siang ini kita akan membahas chapter 2 yaitu sifat dan pengetahuan. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mela Malida dengan NPM 201101118, ada Delia Indriani dengan NPM 201101121, ada Muhammad Yusrizal dengan NPM 205101126, dan yang terakhir ada Nuskobak dengan NPM 201101126. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi yang pertama. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Oleh karena itu, pengetahuan secara intrinsik mirip dengan informasi dan data. Meskipun merupakan yang paling berharga dari ketiganya, pengetahuan terdiri dari kebenaran dan keyakinan, perspektif dan konsep, penilaian dan harapan, metodologi dan pengetahuan. Pengetahuan dimiliki oleh manusia, agen, atau entitas aktif lainnya dan digunakan untuk menerima informasi dan untuk menggali, mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, dan mensintesis, juga memutuskan rencana, terapan, pantau, dan adaptasi. Dengan kata lain, pengetahuan digunakan untuk menentukan apa arti situasi tertentu dan bagaimana cara menanganinya. Selanjutnya kita beralih kepada pandangan alternatif tentang pengetahuan. Pengetahuan dapat dilihat dari sikap subjektif atau sikap objektif. Yang pertama, kita akan membahas pandangan subjektif tentang pengetahuan. Menurut pandangan subjektif, realitas dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dengan individu. Menurut pandangan subjektif, pengetahuan dapat dilihat dari dua perspektif, baik dari keadaan, pikiran, atau sebagai praktik. Kita akan membahas pengetahuan sebagai keadaan pikiran. Perspektif ini menganggap pengetahuan sebagai keadaan pikiran individu. Pengetahuan organisasi dipandang di sini sebagai keyakinan individu dalam organisasi. Konsekuensinya, fokus di sini adalah memungkinkan individu untuk meningkatkan bidang pengetahuan secara pribadi mereka, sehingga mereka dapat menerapkan untuk mengajar tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya. Menurut Alfi dan Leider tahun 2001. Pandangan yang kedua yaitu pengetahuan sebagai praktik. Menurut perspektif ini, pengetahuan juga dianggap sebagai subjektif, tetapi dipegang oleh satu kelompok dan tidak dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang dimiliki oleh individu. Jadi, dari perspektif ini, pengetahuan tidak dimiliki oleh salah satu agen, juga tidak terkandung dalam satu tempat penyimpanan, menurut Stoltz 1999. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pandangan objektif tentang pengetahuan. Menurut pandangan objektif, realitas tidak bergantung pada persepsi manusia dan dapat disusun berdasarkan kategori dan konsep. Menurut Sultel 1999, pandangan objektif mempertimbangkan pengetahuan dari tiga kemudian perspektif. Yang pertama, pengetahuan sebagai objek, lalu ada pengetahuan sebagai akses ke informasi, dan yang terakhir adalah pengetahuan sebagai kemampuan. Kita bahas yang pertama. Pengetahuan sebagai objek. Perspektif ini menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang dapat disimpan, dipindahkan, dan dimanipulasi. Sedangkan pengetahuan sebagai akses ke informasi merupakan pengetahuan yang dipandang di sisi ini sebagai sesuatu yang memungkinkan akses dan pemanfaatan informasi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan sebagai kemampuan. Perspektif ini menekankan pada pengetahuan sebagai kemampuan strategis yang berpotensi diterapkan untuk mencari keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, berbagai jenis pengetahuan. Pengetahuan deklaratif atau prosedural. Pengetahuan deklaratif atau pengetahuan substantif berfokus pada keyakinan tentang hubungan antara variabel. Pengetahuan deklaratif dapat dinyatakan dalam bentuk proposisi, deklarasi yang diharapkan atau rumus yang menghubungkan konsep direalisasikan sebagai variabel. Pengetahuan prosedural berfokus pada keyakinan yang menghubungkan urutan atau langkah tindakan dengan hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Pengetahuan touch atau eksplisit. Pengetahuan touch memiliki wawasan, intuisi, dan firasat.
sulit untuk diungkapkan dan diformalkan dan karena itu sulit untuk dibagikan. Pengetahuan eksplisit biasanya mengacu pada pengetahuan yang tidak diungkapkan ke dalam kata-kata dan angka. Pengetahuan umum dan khusus. Pengetahuan umum dimiliki oleh sejumlah besar individu dan dapat ditransfer dengan mudah antara individu. Pengetahuan khusus atau pengetahuan istimewa dimiliki oleh sejumlah kecil individu dan mahal untuk ditransfer. Pengetahuan dan keahlian. Keahlian yaitu pengetahuan dengan kualitas yang lebih tinggi, artinya orang yang memiliki keahlian yang melakukan tugas jauh lebih baik daripada mereka yang tidak. Keahlian dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori berbeda. 1. Keahlian asosiasi. Pemahaman yang detail tentang teori yang mendasarkan suatu bidang. Kedua, keahlian keterampilan motorik. Keterampilan motorik lebih dominan bersifat fisik daripada kognitif. Oleh karena itu, sistem berbasis pengetahuan tidak dapat dengan mudah menilai jenis keahlian ini. Ketiga, keahlian teoritis. Pengetahuan yang lebih dalam dan lebih teoritis diperoleh melalui pelatihan formal pemecahan masalah secara langsung. Beberapa catatan tentang jenis-jenis pengetahuan. Klasifikasi lain dari jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan sederhana, yaitu berfokus pada satu area dasar. Yang kedua, pengetahuan yang kompleks, yaitu mengacu pada berbagai bidang keahlian yang berbeda. Klasifikasi lain yang berfokus pada peran pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama, mendukung pengetahuan yang berkaitan dengan infrastruktur organisasi dan memfasilitasi operasi sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan taktis yang berkaitan dengan posisi jangka pendek organisasi relatif terhadap pasar, pesaing, dan pemasoknya. Lalu yang terakhir ada pengetahuan strategis yang berkaitan dengan posisi jangka panjang organisasi dalam hal visi perusahaan dan strategi untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya ada lokasi pengetahuan. Pengetahuan berada di beberapa lokasi atau reservoir yang berbeda yang dirangkum dalam gambar berikut. Jadi dalam knowledge reservoirs itu ada people, ada artifact, dan organizational entities. Di dalam people sendiri yaitu ada individual dan group. Lalu dalam artifacts-nya ada practice, teknologis, dan repositories. Lalu yang terakhir dalam organizational entities ini ada organizational units, organization, dan yang terakhir ada interorganizational networks. Lokasi pengetahuan. Pengetahuan pada orang. Komponen pengetahuan yang cukup besar disimpan pada manusia. Itu bisa disimpan baik di tingkat individu atau dalam kelompok atau kumpulan orang. Ini menurut Fellin dan Hesterly pada tahun 2007. Selanjutnya ada pengetahuan dalam artefak. Seiring waktu, sejumlah besar pengetahuan disimpan dalam artefak organisasi. Beberapa pengetahuan disimpan dalam praktik, teknologi, atau penyimpanan. Dan selanjutnya pengetahuan dalam entitas organisasi. Pengetahuan juga disimpan dalam entitas organisasi. Entitas ini dianggap pada 3 tingkatan. Yang pertama ada unit organisasi yang merupakan bagian dari organisasi. Yang kedua yaitu seluruh organisasi. Dan yang terakhir dalam hubungan antar organisasi. Pengetahuan dalam komunitas praktek. Menurut Lavey dan Wenger 1991, komunitas praktek adalah kelompok individu yang organik dan terorganisir sendiri yang tersebar secara geografis atau organisasi
tetapi berkomunikasi secara teratur untuk membahas masalah kepentingan bersama. Komunitas praktek telah diasosiasikan dengan menemukan, berbagi, mentransfer, dan mengarsipkan pengetahuan, serta membuat pengetahuan eksplisit atau tajid. Oleh karena itu, komunitas praktek memiliki nilai yang signifikan karena mereka memiliki sumber pengetahuan tajid yang langka. Lokasi pengetahuan dalam bentuk modal intelektual. Modal intelektual organisasi mengacu pada jumlah semua sumber daya pengetahuan yang mungkin berada di dalam atau di luar organisasi. Modal intelektual dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, modal manusia yang berhubungan dengan pengetahuan dalam orang. Yang kedua, modal struktural berkaitan dengan pengetahuan dalam artefak. Dan yang ketiga, modal organisasi yang berkaitan dengan pengetahuan dalam entitas organisasi. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari chapter 2 tentang sifat pengetahuan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.